البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan tentang keimanan terhadap arsy dan kursi, di mana keduanya adalah perkara yang hak adanya. Di antara dalil yang menetapkan adanya arsy apa? Indah Ghazi. Dzul Arsyil Majid. Apa Abdurrahman? Tidak boleh baca. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Datang pada beberapa tempat lafaz ini di dalam Al-Qur'an. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Ada 7 tempat. Nah, satu yang disebutkan di sini di Ghafir yang ke-15 ditambah dengan 6 yang kemarin kita tambahkan. Atau kan salah lihat. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Tapi ada 6 tempat, akhwan. Yang kemarin kita sebutkan secara lengkap 7 kalau dihitung dengan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yang semuanya menetapkan tentang sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Baik. Di antara dalil dari As-Sunnah tentang isbat arsy, hendak defi hadis apa tentang hadis Ibnu Abbas tentang doa al-karb, bagaimana itu lafadznya? Baik, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arsyil azim. Di sini penetapan arsy. Kemudian diulangi lagi, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arsyil karim. Adapun tentang hadis awal, bagaimana derajatnya? Hendak Maulana. Hadis yang dhaif. Kenapa dinamakan hadis awal? Karena padanya penyebutan al-awal yang apa? Yang ada di mana? Yang ada di atas bahar, yang di atas langit ketujuh dalam hadis tersebut. Dan di atas langit yang ketujuh ada bahar. Kemudian di atas bahar tersebut 8 awal. Derajat yang dhaif, apa sebab kedhaifannya? Indah Abdul Aziz.
sebab kedhaifan hadits awal. Adanya Abdullah bin Amirah. Taib, adanya Abdullah ibnu Amirah. Kalau di tempat kita beda, Amirah bintu Abdullah. Taib. Nah, diingat-ingat itu biar tidak lupa. Di sini Abdullah ibnu Amirah. Seorang yang majhul. Ditambah lagi ada apa? Selain itu apa? Sebab kedhaifan yang kedua apa, Ukasyah? Apa Kasyfi? Adanya inqita', keterputusan antara siapa? Antara Ibnu Amirah tadi dengan Ahnaf Ibnu Qais. Taib. Ini diingat-ingat ikhwan, kenapa? Karena hadithul awal masyhur sekali. Dalam pembahasan arsy mesti keluar. Jadi akan terulang-ulang antum dapati di kitab-kitab akidah. Maka diingat-ingat bahwasanya hadis tersebut lemah dengan sebab dua illah. Taib, yang pertama ada perawi yang majhul Abdullah bin Amirah, dan ada inqita' antara Ibnu Amirah ini dengan Ahnaf Ibnu Qais, sehingga tidak bisa dijadikan dalil tentang permasalahan ghaib yang sedang kita bahas. Juga hadis yang masyhur yang lain tentang hadithul atid. Nah, ini juga lemah. Kenapa? Sebab kelemahannya kemarin, Talha, hadithul atid, di mana di situ menyebutkan adanya arsy. Maksudnya arsy Allah di atas langit-langitnya seperti kubbah. Ada an-ana Muhammad bin Ishaq, padahal dia seorang yang mudallis. Ini yang pertama. Sebab kedua, ada Jubair bin Muhammad, seorang yang majhul, seorang yang dhaif. Baik, kita lanjutkan. Wa dhahaba ta'ifatun min ahlil kalam, ini kemarin sudah kita bahas bahwasanya sederetan ahlul kalam memaknakan arsy itu dengan apa? Abdurrahman, mereka ungkapkan seperti galaksi. Naam. Taib, yang dikenal di orang-orang fisika. Qala wal arsyu fil lughati ibaratun 'anis sariril ladzi lil malik. Kama qala ta'ala an Bilqis wa laha 'arsyun 'azim wa laysa huwa falakan. Dan arsy secara bahasa sekarang, mana arsy secara bahasa dulu. Yang ini sebenarnya cukup untuk menunjukkan apa batilnya pemaknaan arsy yang didatangkan oleh ahlul kalam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman dengan lughah Arabiyah, dan Nabi juga berkata dengan lughah Arabiyah. Sehingga tidak mungkin dalam lughah Arabiyah didatangkan makna yang tidak didapati dalam bahasa tersebut. Dan arsy di dalam bahasa adalah ibaratun anis sariril lati lil malik, suatu ungkapan tentang singgasana raja. Itu asal maknanya, ya.
Nah, digunakan untuk apa? Mengungkapkan tentang singgasana raja. Kama qala ta'ala an Bilqis, sebagaimana Allah katakan tentang Bilqis, walaha 'arsyun 'azim. Dan ratu tersebut memiliki arsy yang agung, yaitu memiliki singgasana yang megah, besar. Dan ini kebanggaan para penguasa pada masa itu. Namun mengenai penetapan nama Ratu Saba dengan Bilqis kita tidak mendapati dalil yang sahih sebagaimana dulu telah kita lewati di dalam pembahasan yang lain. Sehingga kita katakan Malikatus Saba. Naam, penguasa Saba atau Ratu Saba. Adapun namanya dengan Bilqis, wallahu taala a'lam. Tidak kita dapati riwayat sahih yang menetapkannya. Dan secara bahasa maknanya tadi walaysa huwa falakan, bukan bermakna falak. Wala tafhamu minhu al-arabu dzalik. Dan orang-orang Arab tidak memahami dari kata ars tersebut demikian. Wal Quran innama nazala bilughatil Arab. Dan Quran hanyalah turun dengan bahasa Arab sehingga maknanya pun dimaknakan dengan makna yang datang dalam lughah Arabiyah. Harus ada keterkaitan. Nah, terus untuk ars secara syar'i itu apa? Kalau tadi ars secara bahasa. Adapun ars secara syar'i yang kita imani fahuwa sarirun dzu qawaim tahmiluhul malaikah. Itu singgasana yang memiliki kaki-kaki yang dipikul oleh para malaikat. Adapun bagaimananya kita tidak bisa membayangkannya. Dan tidak boleh menetapkan bagaimananya memang. Kenapa? Karena tidak ada ilmu yang menjelaskan tentang hal tersebut. Yang kita ketahui ada beberapa sifat-sifat umumnya seperti ini. Memiliki qawaim, kaki-kaki, kemudian diangkat oleh para malaikat. Dan itu makhluk yang paling besar serta makhluk yang paling tinggi. Wa huwa kal qubbah 'alal alam. Dan arsy itu seperti kubbah atas alam. Ya, yang menjadi atap alam ini. Wa huwa saqful makhluqat. Dan itu adalah atap yang menaungi semua makhluk. Fa min syi'ri Umayyah Ibni Abi Salt Masjidullah fahuwa lil majdi ahlun Rabbuna fis samai amsa kabira bil bina'il 'ali alladhi bahara an-nasa wa siwa fawqa as-samai sarira. Atau wasawa. Nah, wastawa atau wasawa teman kalian? Dengan tasydid. Baik. Coba sini. Wasawa fawqa as-samai sarira. Sawa berarti diinginkan di sini istawa. Syarja'an la yanaluhu basarul 'aini tara haulahul malaiku sura. Sura. Sura haulahu al-malaiku atau malaikatu. Al-malaiku surah. Tadi dengan
fi'il amr masjid dua. Dengan amr. Baik. Dan Umayyah bin Abi Salt, ikhwan, yaitu Umayyah bin Abdillah Ats-Tsaqafi, seorang penyair jahiliyah yang dia tiba di Damaskus sebelum Islam. Dan syair-syairnya khonifillah memang syair-syair yang bagus. Nah, sampai-sampai Nabi SAW mengatakan dalam hadits muttafaqun alaih, kada Umayyah ibnu Abi Salt an yuslim. Hampir-hampir Umayyah bin Abi Salt itu masuk Islam dengan syair-syairnya. Nah, karena syair-syairnya isinya hak. Dan dia termasuk orang yang mengharamkan atas dirinya khamar dan meninggalkan peribadatan terhadap berhala pada masa itu, padahal masih masa jahiliyah sebelum Islam. Ini Umayyah bin Abi Salt. Contohnya di sini di antara syairnya, Majidullah fahuwa lil majdi ahlun. Nah, agungkanlah Allah Subhanahu wa taala sebab dia itu memang berhak untuk mendapatkan pengagungan. Rabbuna fis sama. Atau kalau mau dijadikan badal Rabbana, di harakati apa tempat kalian? Dijadikan awal. Baik. Rabbuna fis sama'i amsa kabira. Rabb kami di atas langit. Fi di sini bermakna ala. Amsa kabira, zat yang agung. Amsa bermakna kana. Nam Rabbuna fis samai amsa ay kana. Kana kabira adalah zat yang maha agung, maha besar. Bil bina'il ali, dengan bangunan yang tinggi, alladzi baharan nasa, yang membuat manusia terkagum-kagum. Wa sawwa fawqa samai sarira, dan Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas langitnya. Nah, istiwa di atas langit, di atas sarir, di sini arsy yang diinginkan. Atau wasawwa fawqa samai sarira, dan Allah ciptakan. Nah, wasawwahunna sab'a samawat. Allah Subhanahu wa taala ciptakan di atas langit itu sariran, yaitu arsy. Syarja'an, itu sesuatu yang tinggi, yang betul-betul megah. Ini sifat untuk apa? Untuk sarir tadi. La yanaluhu basarul aini, yang tidak bisa untuk dipandang, dicapai oleh pandangan mata-mata. Tura haulahul malaiku sura, dilihat di sekitarnya para malaikat. Sur, perhatikan di bawahnya as-sur huna jamu aswar wa huwa al-ma'ilul unuq li nadharihi ila al-ulu. Ya, berarti apa? Dilihat di sekelilingnya para malaikat yang yang memandang ke atas. Wa syarja huwal 'ali al-munif, jelas. Wa sarir huwal 'arsyu fil lughah. Ya. Sarir adalah arsy dalam bahasa, pengungkapan cara bahasa. Dan ini jelas. Nah, untuk syair tadi akhwani fillah disebutkan oleh Ibnu Asakir rahimahullah taala dalam tarikh beliau dengan ada perbedaan sedikit dari lafaz-lafaznya. Adapun untuk sanad yang sahih, wallahu taala alam.
Wa min syairi Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu alladhi arrada bihi anil qiraati limra'atihi hina tahamathu bijariyati. Dan di antara syair Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu, taib, ketika beliau beliau ingin untuk berkilah, dalam artian berkelit dari membaca Al-Quran, tatkala istrinya menuduh Abdullah bin Rawah ini menggauli budak perempuannya, maka disuruh untuk membaca Al-Quran. Maka Abdullah bin Rawah kemudian membacakan syair-syair yang dikiranya oleh istrinya tersebut adalah Al-Quran. Beliau mengatakan, syahidtu bi anna wa'dallahi haqqun wa anna an-nara mathwal kafirina wa anna al-'arsya fawqa al-ma'i tafin wa fawqa al-'arsyi rabbul 'alamin wa tahmiluhu malaikatun shidadu malaikatul ilahi musawwamina. Aku bersaksi bahwasanya janji Allah itu hak, dan bahwasanya neraka itu tempat kembali orang-orang kafir, dan bahwasanya arsy itu tinggi di atas air, dan di atas arsy itu tinggi Allah Subhanahu wa taala. Di atas arsy Allah Subhanahu wa taala. Memikulnya malaikat-malaikat yang kuat, malaikat Allah Subhanahu wa taala. Cuman untuk athar ini ya kawan, kisah tentang Abdullah bin Rawahah yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya, demikian pula Ibnu Asakir, pada sanadnya kedhaifan sebab ada inqita' antara Ibnu Al-Had dan Ibnu Rawahah. Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah juga dari jalan lain, dari jalan Nafi'. Cuman ada perbedaan dari sisi bait-baitnya. Dan tidak ada pada riwayat Ibnu Abi Syaibah bahwasanya peristiwa itu kemudian disebutkan kepada Nabi dan Nabi tertawa. Nah, datang juga dalam riwayat Daruqutni, tapi bait-baitnya berbeda. Di sana atana Rasulullah yatlu kitabahu kama laha masyhurun minal fajri sati'u ata bil huda ba'dal ama faqulubuna bihi muqinatun annama qala waqi'u bi baitin yujafi jambahu ala firashihi idza istathqalat bil musyrikin al madaji'u. Cuman ini tidak benar kan? Dalam artian sanad dari kisah tersebut dhaif. Kisah bahwasanya Abdullah bin Rawahah ketika dituduh oleh istrinya menggauli budak perempuannya, kemudian Abdullah bin Rawahah mengatakan tidak, maka sang istri untuk meyakinkan dia dalam keadaan junub atau tidak, disuruh baca Al-Quran. Disuruh baca Al-Quran. Karena ini juga disebutkan oleh sebagian orang yang berpendapat bahwasanya orang junub tidak boleh membaca Al-Quran. Disebutkan kisah ini juga. Maka kemudian Abdullah bin Rawahah untuk apa? Untuk bisa berkelit dari tuduhan tersebut, dia pun membacakan bait-bait yang diharapkan agar disangka itu adalah Al-Quran. Cuman jelas akhwan zahir dari kisah seperti ini tidak pantas untuk
dilakukan oleh sahabat. Nah, oleh karena itulah kisah tersebut kita perhatikan kisah yang tidak sahih. Nah, lemah dan munqati'. Ini kesimpulannya. Adapun yang dikatakan oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam Isti'ab, wa qissatuhu ma'a zawjatihi fi hinin waqa'a ala amatih masyhuratun rawainaha min wujuhin sihah. Ini tidak benar. Taib dibantah oleh Imam Az-Zahabi. Naam, ruwiya min wujuhin mursalah. Naam. Kemudian juga Syekh Albani rahimahullah taala berikan kritikan bahwasanya ucapan Ibnu Abdul Bar fihi nazar. Nah, butuh dicek ulang untuk mengatakan bahwasanya kisah tersebut sahih. Jadi kisah tentang Abdullah bin Rawaha beserta istrinya yang disebutkan tadi itu kisahnya tidak sahih. Adapun syair ya akhwan, syair yang disebutkan tadi yang dibaca tadi bukannya di kitab, itu untuk syairnya datang dengan riwayat yang sahih tanpa kisah. Disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Qala wa rawa Abu Dawud anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annahu qala udhina li an uhadditha an malakin min malaikatillahi azza wa jal min hamalatil arsh annama baina syahmati udhunihi ila atiqihi masiratu 700 am. Wa rawahu Ibnu Abi Hatim wa lafdhuhu tahfiqut tayru 700 am. Ada perbedaan? Hah? Bukan pakai tak. Harokatnya apa kalau pakai ini? Makhfiqut tayr gitu. Makhfiqut tayri 700 am. Apa di situ? Makhfiq. Ada keterangannya. Taib. Dalam riwayat Abu Dawud, hadis ini akhwani fillah, sahabinya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dan sanadnya sahih, dimasukkan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala dalam As-Sahihul Musnad. Juga disahihkan oleh Imam Dzahabi rahimahullah dalam Al-Ulu. Ini termasuk sifat yang diingat-ingat tentang Arsy, terkhusus sifat malaikatnya. Udzina li an uhadditha an malakin min malaikatillahi azza wa jalla min hamalatil arsy. Telah diizinkan untukku untuk menyampaikan atau membicarakan tentang malaikat dari malaikat-malaikat Allah dari pemikul arsy. Bahwasanya antara syahmati udhuni ila atiqih, yaitu antara bagian bawah telinganya sampai ke pundaknya itu jaraknya sejauh 700 tahun. Syahmatil udhun itu ini yang biasa digunakan untuk apa? Meletakkan anting bagi perempuan. Ini syahmatil udhun namanya. Baik. Nah, itu jarak bagian telinga yang bawah itu sampai ke pundak berapa? 700 tahun perjalanan. Berarti sangat besar ikhwani fillah. Kalau antara bagian bawah telinga sama pundak saja segitu jaraknya, terus bagaimana tingginya malaikat tersebut.
Baik, untuk lafaz mahfiqut thair sab'umi'ati am. Insya kita lihat di Ibnul Athir. Adapun untuk derajatnya ikhwan, riwayat yang kedua ini hasan. Disebutkan juga oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya. Coba nanti kita rujuk ke sana. Dalam tafsir surat Al-Haqqah. Qala wa amma man harrafa kalam Allah wa ja'ala al-arsya ibaratun 'anil mulki kaifa yasna'u biqaulihi ta'ala wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Baik. Adapun orang yang memalingkan perkataan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan menjadikan makna arsy itu ibarat dari kekuasaan, mulk. Ya, kekuasaan Allah atau kerajaan Allah. Bagaimana dia akan melakukan terhadap ayat wa yahmilu arsya rabbik, dan memikul arsy Rabbmu, memikul kekuasaan Rabbmu? Ini tidak cocok, tidak akan bisa. Bagaimana mereka bisa menjawab ayat ini? Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin tsamaniyah. Tidak mungkin untuk diartikan memikul kekuasaan atau kerajaan Allah. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut 8 malaikat. Wa qauluhu atau wa qaulahu wa kana arsyuhu 'alal ma', dan adalah arsy Allah di atas air. Bagaimana bisa dibawa ke mulk? Ayaqulu wa yahmilu mulkahu yauma idzin tsamaniyah wa kana mulkuhu 'alal ma'. Ini tentunya tidak bisa. Wa yakunu Musa alaihi salam akhidan biqa'imatin min qawa'imil mulk, sehingga maknanya juga dalam ayat yang lain berarti Musa berpegang dengan salah satu kaki dari kaki-kaki kekuasaan Allah, kaki kerajaan Allah. Ini tidak bisa. Hal yaqulu hadza aqilun yadri ma yaqul. Apakah akan mengatakan seperti ini orang yang berakal, yang mengetahui sesuatu yang dia katakan? Tentunya tidak. Ini bantahan secara akli saja sudah tidak mampu untuk mereka mereka jawab. Barakallahu fikum. Ini seputar arsy, dan tersisa riwayat tadi mahfiqut thair sab'umi'ati am. Insyaallah kita cari keterangan para syurah tentang maknanya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka